diingatkan kembali akan sebuah peristiwa yang besar dalam perjalanan umat Tuhan, di mana janji Tuhan Yesus Kristus tentang pencurahan Roh Kudus itu terpenuhi. Tuhan yang menolong supaya kami dapat menghayati kembali dan menghidupi apa yang kami percaya ini. Tentunya tidak hanya mendengarkan saja, memahaminya, tetapi kami digerakkan oleh kuasa Roh Kudus itu untuk melakukan tugas kesaksian kami semua. Tuhan juga yang menolong kami, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan, menguraikan, dan bahkan juga mendiskusikan firman ini dalam khotbah pengajaran ini. Tuhan yang bekerja, mengurapi, dan kiranya semuanya dapat dipahami dengan benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebaktian hari ini spesial. Tadi dikatakan bahwa saat sekarang kita merayakan Pentakosta, mempersiapkan diri untuk memberikan pengucapan syukur tahunan, dan sekaligus juga tepat pada momen ini bahwa kita akan mendengar, menyimak, bahkan mendiskusikan tema kebaktian pengajaran kita, yaitu tentang bahasa roh. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya membaca dengan Alkitab Terjemahan Baru jilid yang kedua. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang
perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di sana, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ya, saya mengundang Saudara Hendrik untuk menemani saya dalam uraian khotbah pada hari ini. Nah, tentu judul ini Pak Nenang pasti ada kegelisahan dari jemaat. Mungkin ajaran kita GKI pernah didengar oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi di samping itu ada mungkin dengar juga dari internet atau dari mana, dari YouTube. Ajarannya kok berbeda tentang bahasa roh. Mereka bingung nih. Jadinya ada pertanyaan, apakah itu bahasa roh? Ini jadi tema yang kita gumulkan pagi ini. Nah, menurut Alkitab dan juga menurut ajaran GKI sendiri, apa itu bahasa roh? Mungkin boleh Pak Nanang sedikit. Baik, terima kasih untuk Hendrik yang memulai percakapan pada saat ini. Ibu Bapak sekalian, saya percaya Anda pernah mendengar tentang bahasa roh. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar istilah ini, bahasa roh? Ada yang mau kasih kesaksian, saya bisa Pak bahasa roh. Atau ada nggak yang pernah mendengar, menyaksikan? Kayak aku udah. Saya pernah mendengar waktu pas berlayar ke Usladara. Itu kelihatannya memang bahasa roh. Tapi saya nggak ngerti kata-katanya apa itu. Nggak ngerti. Tapi ya. Nah, ini yang menarik. Tidak ngerti bahasa itu. Tapi dalam ketidakngertian bisa menyimpulkan itu bahasa roh. Iya. Dari mana simpulan itu? Apakah semua bahasa yang kita belum bisa simak, belum bisa ngerti, lalu kita katakan, wah ini Bahasa roh. bahasa roh. Henry kalau doa pakai bahasa Yunani, doa Bapa kami, saya nggak ngerti. Wah, dia lagi berbahasa roh misalnya. Betul, ada anggapan yang seperti itu. Apalagi ketika ini dikemas dalam ritual ibadah. Dalam ibadah, dalam doa-doa tertentu, lalu orang kemudian bisa bicara tadi ya, melafalkan bahasa yang kita tidak ngerti itu. Nah, baik kita akan lihat berdasarkan apa yang ada di dalam catatan Alkitab tentunya ya. Hendrik duduk aja, nggak apa-apa. Iya. Nanti kamu ikut pegel kalau. Coba tahu ngobrol nanti Pak. Ya, tadi kita melihat atau menyimak kisah tentang Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, ada lidah-lidah api, ada suara gemuruh, lalu murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saudara-saudara, ini sayang kecilan ya. Kekecilan Pak. Tulisannya kekecilan. Alkitab itu tidak menulis dengan, mencatat dengan bahasa roh itu dengan pneumalalia. Pneuma itu roh. Lalia itu adalah bahasa, bunyi yang dikeluarkan
melalui lidah mulut kita. Jadi ini kalau kita bicara tentang bahasa roh, sebetulnya dalam Alkitab itu tidak dituliskan langsung pneuma lalia. Kalau kata itu sebetulnya pasnya disebut bahasa roh. Karena roh itu tulisan Yunaninya itu pneuma. Tapi yang ada, yang tertulis dalam Alkitab itu adalah glossolalia. Nah, glossolalia itu dari kata glosa. Apa itu glosa? Lidah. Lidah gitu ya. Bahasa, jadi yang dikeluarkan bunyi oleh lidah itu. Lidahnya. Lalu lalia apa? Lalia di situ ya bunyi yang dikeluarkan. Jadi sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara harfiah, Alkitab itu tidak menuliskan dengan bahasa roh, tetapi sebetulnya adalah bahasa lidah. Ada istilah yang seperti ini, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua. Nah, saya mau minta tolong nih. Ada yang mau baca enggak? Dari 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua. Ada enggak di situ? Dicek. Daniel udah ketemu enggak? Apa itu? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, ya sampai di situ. Berkata-kata dalam bahasa roh, kalau kita cek ke bahasa Yunaninya sebetulnya menggunakan istilah glossolalia. Jadi sebetulnya lidah, bahasa lidah diterjemahkan dengan bahasa roh oleh Alkitab kita. Nah, itu ayatnya. Ini ada satu istilah ini. Lalu ada juga satu istilah lain, xenolalia. Jadi ada dua nih yang ada di Alkitab, yaitu glossolalia dan xenolalia. Nah, di situ kembali ya, xeno itu disebutkan orang-orang asing. Sebetulnya bisa disebut juga alien, asing sama sekali. Dan tadi lalia sudah saya terangkan, lalia itu adalah bunyi yang dikeluarkan. Jadi sebetulnya inilah yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keberapa itu saya nggak kelihatan. Keempat. Yang keempat. Ya. Disitulah diungkapkan ya bagaimana para rasul-rasul itu dalam peristiwa yang terjadi di Pentakosta itu mereka mampu berbicara dalam bahasa lain. Nah, dalam titik ini saya mau mengajak kita merenungkan begini ya, sebuah keajaiban yang terjadi pada saat itu. Dan itu dihubungkan dengan ini, hari ini nih. Ada buah-buahan di sini. Kenapa sih mereka dari seluruh katanya kolong langit itu ada berkumpul bersama-sama di Yerusalem itu? Lagi ngapain sebenarnya? Itulah yang disebut dengan pada hari Pentakosta. Berarti pada hari Pentakosta, sebelum roh itu dicurahkan, orang-orang Yahudi punya tradisi merayakan hari ini. Hari Pentakosta sudah ada dalam perjanjian lama. Hari apa itu? Itu hari pengucapan syukur atas panen raya. 7 minggu mereka bersyukur. 7 minggu, 49 hari tambah 1 hari, 50. Penta, 50. Hari yang ke-50 sesudah Paskah. Jadi mereka membawa ungkapan syukur nih.
Dalam ungkapan syukur yang terus terjadi bertahun-tahun itu, umat Israel meyakini lagi nih dalam peristiwa itu bahwa Tuhan mengikat mereka menjadi umat yang istimewa dengan perjanjian, dengan memberikan Taurat Tuhan. Jadi sekarang Pentakosta bukan hanya pesta panen, pengucapan syukur. Yang kedua ditambah lagi, sekarang mereka merayakan bersyukur atas Taurat yang Tuhan berikan di Gunung Sinai itu. Jadi ada dua peristiwa. Karena dua peristiwa ini penting sekali, maka setiap orang Yahudi yang dewasa itu, mereka dari manapun akan datang ke Yerusalem. Kayak haji yang sekarang ya. Kan nanti sebentar lagi ada korban gitu ya, sembelihan potong hewan. Tapi mereka semua yang mampu itu datang ke Arab, ke Mekah sana untuk menunaikan itu. Sama seperti itulah, ada peristiwa-peristiwa penting tertentu dalam hidup orang Israel di mana mereka dari manapun akan datang. Bukan hanya orang Israel keturunan darahnya, tetapi mereka yang kata Alkitab tadi, mereka yang menganut agama Yahudi. Artinya ada orang lain yang ikut percaya dengan keyakinan Yahudi dan mereka beribadah dengan cara Yahudi itu yang namanya Yahudi proselit. Ya, bukan orang Yahudi secara darah dagingnya, tapi mereka itu percaya dan beribadah. Jadi berkumpullah mereka di situ. Jadi ketika mereka berkumpul tuh dari berbagai pelosok itu ya. Tadi saya juga nggak hafal nama-namanya, ada dari Roma, ada dari mungkin wilayah Afrika, ada dari Arab, dari manapun mereka datang di situ. Lantaran mereka sudah mengembara lama jauh di sana, nggak ngerti lagi bahasa Ibrani itu, bahasa leluhur mereka. Samalah kayak orang Mangga Besar, ngakunya aja Cina, tapi kalau ditanya, ni hao ma, gitu kan, gitu. Ni cai cianali, jawabnya apa? Oh, gue tahu gitu. Kita nggak tahu, sudah nggak tahu lagi kenapa? Karena kita ngomongnya lu gue aja di sini, gitu ya. Ngomongnya bahasa Indonesia dialek Betawi. Nah, jadi yang terjadi adalah mereka tidak paham, tidak mengerti sebenarnya bahasa Ibrani itu. Ketika rasul-rasul itu menerima pencurahan Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Mereka mampu berbicara, dipahami omongannya itu, meskipun dari berbagai macam daerah mereka datang, bahasa mereka. Nah, ini menarik katanya. Saya kemarin diskusi sama Hendrik. Ada penafsir yang mengatakan sebetulnya roh itu bekerja pada setiap pendengarnya. Jadi pendengarnya itu yang mampu mengerti bahasa yang disampaikan rasul-rasul. Jadi sebenarnya rasul-rasul ya tetap aja ngomongnya bahasa Galilea, dialek Aram Galilea. Tapi ketika ngomong, Roh Kudus bekerja, membuka telinga mereka, sehingga dari manapun mereka ada, mereka ngerti, paham. Tapi banyak juga penafsir mengatakan enggak begitu. Ayatnya jelas, Roh Kudus memberikan karunia kepada orang-orang Galilea, murid Yesus itu, untuk berbicara, bisa ngomong dalam bahasa mereka masing-masing yang datang itu. Hari ini kita nggak berdebat di situ, tapi yang intinya adalah sebenarnya kuasa Roh Kudus menolong bahasa mereka dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Jadi senolalia, bicara dengan bahasa lain, tujuannya adalah supaya orang lain mengerti. Mengerti soal apa?
mengerti soal karya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mereka tahu, mereka mengerti, oh iya, Tuhan sudah berkarya dalam diri Tuhan Yesus. Jadi ini kalau ada bahasa roh, lalu kita menyebut dengan senulalia, bukan bahasa itu tambah tidak ngerti, bukan. Tapi justru Roh Kudus bekerja, dia menggerakkan rasul-rasul itu, menggerakkan lidah mulutnya itu untuk berbicara supaya orang lain paham tentang karya Tuhan Yesus itu. Jadi bukan semakin ngejelimet. Nah, inilah sebetulnya kuasa Roh Kudus, dan saya yakin, saya percaya inilah bahasa roh itu. Kenapa? Bahasa roh adalah bahasa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus supaya orang melakukan sesuatu, dalam hal ini berbicara. Dia dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Jadi ini yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Maka yang harusnya kita pahami saat sekarang ini, bagaimana firman itu bisa dipahami, dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, bukan semakin lama semakin sulit. Oleh karena itulah pemahaman ini kita minta tolong sama Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau setiap pembacaan firman Tuhan, maka akan didahului doa epiklese. Doa epiklese itu adalah doa mohon kuat kuasa Roh Kudus supaya menerangi hati kita, supaya orang yang berbicara diutus Tuhan itu bisa mampu kata-katanya dipahami, dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, jadi disitulah bahasa roh itu. Mungkin sampai di sini ada lagi nggak hal-hal lain? Begitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa karena dia berupa bahasa begitu, dia harus mengkomunikasikan atau memberikan pesan begitu yang harus dimengerti oleh pendengarnya. Kalau malah jelimet, berarti itu bukan bagian dari bentuk bahasa begitu ya. Jadi harus ada pesan yang disampaikan dan bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Nah, kalau begitu mau disebut apa senolalia, glosolalia, yang penting itu dimengerti oleh lawan bicaranya. Jadi Roh Kudus kalau saya dulu pernah nonton atau waktu kecil di TV itu ada pendeta yang pakai bahasa Inggris tuh. Nah, kalau dia ngomong bahasa Inggris, waktu saya kecil kan saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris begitu. Dia ngomong firman Tuhan, saya dengerin tapi saya nggak bisa ngerti. Makanya ada penerjemah tuh di sebelahnya supaya bisa mengerti gitu. Saya bisa mengerti apa yang diomongin si pendeta itu gitu. Jadi walaupun ngomong tentang firman Tuhan, tentang hal yang baik, selama itu tidak dimengerti orang lain, berarti itu bukan dari Roh Kudus begitu ya Pak. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuat kuasa untuk membuat orang lain bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh. Makanya tadi ada doa epiklese. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, berarti bahasa roh ini bukan hanya satu-satunya atau kenapa bahasa roh ini penting, Bang? Apakah sepenting itu sehingga ada beberapa pemahaman yang membuat kalau nggak bisa bahasa roh berarti belum beriman tuh. Nah, berarti kalau begitu apakah karunia roh itu cuman bahasa roh ini, Pak? Atau ada karunia-karunia lain yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri begitu. Dan ini apakah yang terutama? Itu sih Pak berikutnya. Iya, terima kasih. Perkembangan berikutnya, kalau kita nanti ini banyak dikisahkan dalam catatan Paulus kepada jemaat di Korintus, karena rupanya di Korintus itu
mereka sedang gandrung ya, bahasa roh, dan pengen orang itu merindukan, pengen bisa. Ini tadi saya sudah jelaskan Kisah Rasul 2 ini. Nah, jadi rupa-rupanya karunia roh itu dianggap sebagai sebuah hal yang buat mereka adalah keren nih. Ini sebuah prestasi iman begitu. Lalu sebetulnya Paulus mengingatkan bahwa berbahasa roh, kalau orang itu bisa memang, ini adalah karunia. Karunia ini tidak lebih dari karunia-karunia yang lainnya. Jadi ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh Kudus yang memberikannya. Ketika mereka bangga dengan, ya karena tadi ya, kan keren dalam ibadah tiba-tiba, wah bicara gitu-gitu. Dan yang lain merasa, kalau aku bisa kayak dia, ini keren juga nih. Akibatnya mereka itu pengen berlomba-lomba ingin bisa gitu. Mereka lupa bahwa karunia itu bukan karena merengek meminta-minta, tetapi justru karena diberikan Tuhan. Dia yang berkuasa memberikannya pada orang tertentu dengan maksud tertentu. Itu macam-macam karunia, cuma ada satu roh. Jadi ketika orang pengen gandrung seperti itu, ingatlah karunia yang paling mendasar itu sebetulnya ketika engkau menerima dengan hatimu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah sebetulnya ini karunia roh. Karunia roh yang menurut saya ini yang terpenting malahan. Sebab melalui akal budi kita, melalui nalar kita, kita akan sulit sampai untuk saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Paulus menegaskan, ya, kalau tidak karena kuasa Roh Kudus, maka orang itu tidak mungkin percaya Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak di hati kalian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak yang nggak percaya di sini? Saya jadi deg-degan nih kalau nggak ada yang percaya. Kalau kita semua di sini percaya, Roh Kudus itu sudah bekerja menaklukkan pikiranmu, akal budimu, melampaui itu. Kita percaya, mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini karya Roh Kudus. Kalau kita lihat itu dalam 1 Korintus 12 ya, itu dikisahkan seperti itu. Nah, apakah bahasa roh menguatkan apa itu ya? Dan membangun. Menguatkan enggak? Membangun enggak? Coba baca ya. Bahasa roh itu dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Ayat 4. Ada yang menolong saya membaca? Ini karena teksnya akan muncul kecil, ya. Silakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun diri. Tapi siapa yang bernubuat, dia membangun. Nah, jadi betul ada gunanya, tapi membangun dirinya sendiri. Ini dibandingkan dengan Paulus. Iya, kalau kalian mau membandingkan, bahasa roh itu keren, hebat. Sebenarnya nubuat itu lebih keren kalau dari hal ini. Karena nubuat membangun jemaat, membangun komunitas, membangun umat. Ya, kenapa? Karena dimengerti, dipahami. Nubuat Tuhan itu diterjemahkan oleh orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu dimengerti dan mereka akan membangun. Kalau bahasa roh
buat dirinya sendiri. Buat menguatkan imannya sendiri. Ya. Kita lihat lagi, apakah bahasa roh tanda kematangan iman? Ini selalu dikaitkan. Oh, kalau dia sudah matang imannya, kalau dia sudah keren tingkatan imannya, pasti dia akan tahu dan bisa bahasa roh. Coba yang lain baca ini. Ya. Bahasa roh. Bahasa roh bukan tanda. Ya, ayatnya ada itu. 1 Korintus 14 ayat 22. Bisa ada yang nolong lagi saya? Baca. Silakan, Jesslyn. Sudah ketemu? Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, kok jadi malah gitu ya? Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang apa tadi? Tidak beriman. Nggak salah bacanya, Jesslyn. Bener. Jadi justru bahasa roh dinyatakan bukan sebagai prestasi orang yang beriman. Bukan imannya tinggi, kuat gitu. Tapi justru untuk mereka yang tidak beriman. Mungkin ya bahasanya seperti itu, tetapi kurang lebihnya adalah untuk orang yang masih dalam pertumbuhan imannya. Yang masih perlu kekuatan. Bahwa karunia itu diberikan makanya untuk sendiri. Tidak untuk dipertontonkan begitu rupa ya. Tapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Nah sebaliknya tadi, nubuat, pengajaran dan seterusnya itu adalah untuk orang yang sebetulnya lebih dewasa di dalam iman. Jadi yang sekarang masih mau mengejar bahasa roh harus pikirkan dulu ini gitu. Sebab bahasa roh bukan untuk tanda, sebagai tanda bahwa imanmu itu sudah hebat, imanmu itu sudah tinggi, imanmu itu sudah keren. Bukan itu. Justru untuk orang yang sedang lemah, yang belum beriman kuat, disitulah untuk menopang dia. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 28 itu, roh itu ya menolong kita berdoa. Sehingga kalaupun kita tidak bisa berkata-kata, ia akan berdoa dengan kita berdoa kepada Bapa. Supaya meneguhkan iman kita. Nah di situ. Saya lewatin aja ini ya, bahasa roh ini. Lalu ada bahasa roh. Disebutnya tidak bermanfaat bagi hidup persekutuan jemaat. Ini kata-kata Paulus menurut saya nih sadis juga ya. Tidak bermanfaat katanya. Coba baca lagi nih. 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. Saudara kalau mau lengkap baca 1 Korintus 14 tentang bahasa roh ini. Ada yang sudah menemukannya? Silakan. Luis sudah ketemu belum? Belum. Ada yang menolong saya? Ya, Pak Yakub, silakan. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan kata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Apakah gunanya bagimu kalau aku tidak menyatakan nubuat, pengajaran? Jadi saudara-saudara, dalam hidup persekutuan, bahasa roh dikatakan, malah dipertanyakan lagi sama Paulus, apa gunanya? Apa manfaatnya? Jadi kalau di sini, ya tadi ya, Hendrik mengatakan, kok agak lain GKI, rasanya kok nggak ada bahasa roh, ada apa? Karena kita menghayati bagian ini. Dalam hidup persekutuan, dalam ibadah, ya kalau orang ngomongnya sendiri, bahasanya tidak mengerti, ini sesuai dengan ajaran Paulus, apakah gunanya juga? Nggak banyak gunanya, bahkan nggak ada gunanya. Nah, ini bisa nanti dikonfirmasi juga dengan ayatnya yang ke-9.
Masih dalam 1 Korintus 14 ayat 9, silakan yang mau baca. Silakan Bu Yen kalau Bu. Jangan juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang benar, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Kata-katamu sia-sia aja diucapkan di udara. Kalau kamu nggak ngomong, nggak ngerti orang lain. Tadi kalau kita konfirmasi dari peristiwa Pentakosta, justru dimengerti, dipahami. Nah ini ada orang yang pengen banget bahasa roh. Tapi buat apa juga kata Paulus kalau orang lain itu tidak mengerti. Nah ini ayat yang bagian akhir 19, silakan. Ada yang mau tolong saya baca? Ya, silakan. Di dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, ini. Jadi buat Paulus lebih baik 5 kata, tapi bisa orang ngerti tentang karya Tuhan, ketimbang beribu-ribu dia ucapkan dengan bahasa roh itu, tapi orang nggak ngerti. Nah, nasihat Paulus untuk orang yang ingin bisa bahasa roh. Kalau Anda sekarang ingin bisa bahasa roh, ini dengarkan nasihat Paulus. Yaitu dalam 1 Korintus, berapa itu? 1 ayat 1-8. panjangnya. Nah ini, jadi panjang ayatnya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa simak sendiri di situ. Sebetulnya Paulus lebih menginginkan kalau orang itu kebelet banget pengen bahasa roh, harusnya mengejar apa yang lebih baik dan bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu karunia tentang mengasihi. Paulus menasihatkan agar jemaat tidak mudah sebetulnya diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kita tuh ya manusia yang rasanya tuh seneng kalau ada sesuatu yang sensasi, yang aneh, yang apa. Lalu ya kita ikut-ikutan. Padahal kita nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, sebetulnya nggak mau ngerti. Dasar firman Tuhannya ada. Begitu. Jadi mungkin itu Hendrik yang bisa saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh. Oke, terima kasih Pak Nanang untuk penjelasannya bahwa bahasa roh itu akan berguna untuk iman pribadi, tetapi ketika dia di perkumpulan atau di komunitas atau di jemaat, kalau untuk keren-kerenan malah jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, kita akan masuk sesi tanya jawab begitu. Bapak Ibu Saudara boleh mengajukan pertanyaan bebas saja, tapi masih sesuai dengan ini ya, tema bahasa roh begitu. Boleh saya kasih term pertama, mungkin boleh mengangkat tangan kalau mau ada yang bertanya kepada Pak Nanang begitu. Mungkin bisa bertanya juga, Pak, saya punya bahasa roh nih, saya harus ngapain nih kalau punya? Siapa tahu di sini ada yang punya karunia bahasa roh gitu. Mungkin ada term pertama, ada yang mau bertanya mengenai bahasa roh atau juga mungkin tentang Pentakosta juga boleh ya Pak ya. Term pertama, wah ini kalau nggak ngangkat tangan nih antara sudah mengerti betul atau benar-benar nggak benar-benar mengerti. Sudah jelas atau benar-benar nggak ngerti ini. Antara dua nih. Biasanya tuh. Ya, saya di sini berdua sama Hendrik itu nanti kalau ada pertanyaan bukan buat saya sendiri juga, buat Hendrik juga nanti yang jawab. Boleh, ada term pertama. Tidak usah takut pertanyaannya terlihat aneh atau apa, karena pertanyaan tetaplah pertanyaan begitu. Karena itu berasal dari kebingungan begitu. Kalau ya. nggak ada yang tanya, nanti saya yang bertanya. Nah, betul.
Kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita tanya nih, apa yang didapat gitu. Nah, pilih mana tuh? Udah deh, saya udah pengen bertanya nih. Oke, Pak Hartono, ya silakan. Pertanyaannya, Pak, apakah bahasa roh itu permanen? Permanen sekali kita bisa terus sama. Karena ya tetangga kita itu kan dia bisa menghafal bahasa itu. Dan saya nggak tahu itu benar bahasa itu atau enggak. Tetangga kita ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, kalau itu permanen, berarti dia baik terus. Nah kan di 1 Korintus 14 katakan bahwa itu orang baru bermula, baru mau kenal firman atau baru percaya, tidak seluruh bahasa roh. Tapi setelah itu bukan, tapi bahasa untuk berbuat. Kan di 1 Korintus 14 ngomong gitu. Ya, Berarti kalau tetangga kita permanen dapat bahasa roh, berarti dia baik terus. oke. Udah 2 aja. Terus kisah palsu 2 ayat 2 katakan bahwa itu nggak ada pernyataan bahwa bahasa yang diberikan pada saat itu adalah bahasa roh, bukan tapi bahasa dari bahasa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin. Yang ketiga tampaklah kepada mereka lidah api, maka bertumulah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Bukan bahasa roh, Pak. Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain kan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Sedangkan bahasa roh adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh saya dan Tuhan, gitu kan, Pak. Ya. Oke. 14 dikatakan seperti itu. Dan saya lebih cenderung pernyataan Hananak yang Kisah Rasul 2 ayat 2 itu lebih cocok dengan 1 Korintus 14 tadi dinyatakan itu apa istilahnya? Itu deh, Pak. Itu dulu. Boleh. Ya, betul. Jadi gini, saya jawab yang terakhir dulu ya. Ya saya sepakat dengan itu bahwa penuh oleh roh mereka berbicara dengan bahasa lain, xenolalia, yang itu yang tadi saya jelaskan. Jadi ini adalah memang tipe yang lain dengan glossolalia, gitu ya. Jadi karena roh yang memenuhi mereka, mereka berbicara dikuasai oleh Roh Kudus, maka disitulah sebetulnya generiknya ya saya melihat inilah orang berbahasa roh dan mengerti. Ini jenis yang ini. Tapi yang jenis yang glossolali justru orang nggak ngerti. Dan itu hanya untuk dirinya, membangun dirinya sendiri. Untuk orang yang masih dalam pertumbuhan iman. Ya. Bahkan Paulus ya tadi mengatakan untuk orang yang tidak beriman gitu kan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau begitu orang bisa terus ngomong yang begitu, yang aneh-aneh, apakah imannya dia tidak tumbuh gitu kan, bayi terus. Nah, dalam hal ini kita juga nggak boleh menghakimi demikian begitu ya. Mungkin ada cara Tuhan untuk dia ya dibimbing dengan cara yang demikian itu. Atau satu lagi Paulus pernah mengatakan kalau bahasa roh itu mestinya ada yang menerjemahkan ngomong apa sih. Itu baru bermanfaat. Nah, mungkin orang tersebut bisa dipakai dan ada orang yang menerjemahkan bisa memahami itu lalu jadinya nubuat gitu. Jadinya pernyataan Tuhan untuk dilakukan bukan hanya untuk dia sendiri tetapi untuk orang di sekitarnya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita memahami itu perlu ditelusuri juga. Yang namanya karunia, apa ya? Kalau itu dipelajari semacam kursus ya, semacam orang untuk apa? Nah, buat saya pribadi, ini adalah sesuatu yang meragukan. Kenapa? Namanya karunia. Tuhan memberikan kepadamu itu dengan cuma-cuma gitu. Dan kalau dikatakan ini permanen atau enggak, yang namanya
pemberi itu dia bisa mengambilnya. Ya. Jadi bukan berarti seenaknya, oh saya selamanya akan bisa dengan ini. Enggak juga seperti itu gitu ya. Jadi itu tergantung pada yang memberinya. Kalau menurut sang pemberi, dengan bahasa roh itu, orang ini bertumbuh menjadi dewasa, maka dengan sendirinya logikanya adalah bahwa bahasa itu akan selesai, hilang. Karena dengan seiring pertumbuhan dia menjadi orang yang dewasa di dalam iman, begitu. Rasanya itu yang bisa saya tanggapi, yang bisa saya jawab. Oke. Ya nggak begitu juga sih. Kenapa? Karena ucapan kita kadang-kadang tidak mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita, hati kita. Kadang-kadang kita ngomongnya nyakitin orang, itu jelas bukan dari roh Allah, tetapi roh kedagingan gitu ya. Yang seringkali kita pengen menang sendiri, kalau berdebat pengennya diakui sebagai orang yang hebat gitu. Nah itu harus hati-hati. Baik, sebenarnya saya tergelitik nih mau nanya nih, Bapak Ibu, dari ulayan saya nih. Kalau tiba-tiba di sini gitu ya, katakanlah Karim tiba-tiba dia bisa langsung ngomong bahasa yang tadi itu, yang kata Pak Yakub bahasa yang nggak ngerti, terus kita ngomong bahasa roh gitu ya, dia bahasa roh. Sementara kita lagi ibadah, lagi menyimak firman Tuhan, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Surupan. Diapain tuh Karimnya? Doain. Dicuekin nanti rohnya berangkat sendiri. Ya, saya pernah bergumul dengan hal yang seperti ini gitu ya. Waktu masa-masa seperti Hendrik ini ya, dalam mengikuti bimbingan itu. Iya juga ya. Terus ini karunia kan, masa dibungkam gitu. Tapi kalau enggak, orang lain yang sedang menerima pesan Tuhan itu jadi terhambat konsentrasinya kan. Nah, lebih baik ini dideketin lalu dibawa ke kamar Yuni aja sana. Kalau itu terjadi dan diajak bicara apa sih, dan kita bisa belajar di situ, mungkin minta Tuhan juga untuk bisa ngerti nih ngomong apa. Jadi jangan pertama-tama ya, jangan terlalu mudah ketika kita dalam sebuah ibadah itu ada orang yang tiba-tiba bicara dan bicaranya itu nggak ngerti, lalu kita katakan ini bahasa roh. Belum tentu. Yang kedua, jangan buru-buru kita pengen kebelet banget bisa bahasa roh. Karena tadi uraiannya, ini karunia, salah satunya saja, bukan sebuah kebanggaan. Apalagi puncaknya, bukan. Kata Paulus ini justru adanya di bawah, kalau mau diurut begitu. Dan Paulus mengajarkan kepada kita, kalau mau sebetulnya yang harusnya kita kejar karunia kasih. Bahasa roh akan lenyap. Karunia lain juga sama, tetapi kasih, tinggal kasih yang akan tetap ada. Oke, ada lagi kah? Menurut Bapak itu bahasa roh orang-orang pilihan Ya, ketika statementnya adalah bahasa roh itu adalah karunia, tapi kata Paulus karunia untuk orang yang membangun imannya sendiri, jelas itu adalah pilihan. Tuhan yang memilih kepada siapa. Maka kalau dia bisa, kita enggak, ya jangan ngiri gitu kan. Jangan kita mau ikut-ikutan. Oke. Mungkin gitu Hendrik. Ada lagi yang lain? Jadi karunia. Oh ya itu. Boleh, Bu? Ya. Boleh. Kalau karunia itu kita tidak bisa bahasa roh, nggak apa-apa karena setiap orang itu kuat saya setuju dengan bahasa roh itu kita tidak bisa paksa. Kalau Tuhan memang tidak memberi kita, ya sudah. Waktu itu
saya pernah sharing salah satu teman dia istri dari seorang hamba Tuhan dan gerejanya itu sepertinya poinnya sama dengan kita. Dia hamba Tuhan ini punya teman saya ini beranggapan bahasa roh itu harus bahasa yang bisa diterjemahkan. Gak bisa tuh yang bisa kayak ya walaupun saya juga kadang-kadang sering ke gereja sebelah kita ya, kadang saya kalau kesempatan saya itu ketika mereka mari berbahasa roh, saya lebih sering kadang-kadang meyakini orang-orang berbahasa kayak saya ya. Lalu teman saya ini berkata, jadi waktu itu mengatakan kasihan. Jadi ada seorang hamba Tuhan, dia ditugaskan untuk memberitakan firman ke Cina. Jadi kan kita tahu sendiri kalau kita membawakan firman itu agak susah ya. Jadi katanya saat itu lebih banyak underground dan dia bingung karena dia pikir saya nggak bisa bahasa Cina gitu kan, sudah sampai dibilang minta di penerjemah. Jadi saat itu katanya sudah disiapkan penerjemah. Tapi kalau saat dia memberitakan firman dia langsung dan berkata-kata. Jadi saat itu dia nggak sadar bahwa dia itu berkhotbah dalam bahasa Cina. Dia begitu turun ke terjemahnya terus bilang, Bapak ngomong dong kalau Bapak bisa bahasa Cina, saya nggak perlu menyiapkan. Jadi orang tadi pendeta itu berkata-kata bahasa Cina, iya. Jadi memang benar ketika kita mengucapkan bahasa itu hanya itu. Ya. Dan memang hamba Tuhan itu dia bersama sekali tidak mengerti bahasa daerah itu, tapi begitu dia naik mimbar karena dipimpin oleh Roh Kudus, dan mungkin kayak tadi Bapak bilang ketika kita dikasih karunia, ya mungkin saat itu hanya pimpin, tapi sifatnya itu tidak, saya setuju tidak permanen ya ketika Tuhan kasih saat itu, ya udah berarti diupayakan saat itu. Udah mungkin yang lain-lain, saya bilang karunia itu banyak, jadi jangan berkecil hati kalau kita tidak bisa karunia berbahasa roh, karena masing-masing kita dikasih karunia dan lain-lain. Iya, terima kasih Bu Neti untuk sharingnya. Untuk yang ini saya percaya ada banyak hal yang terjadi di luar nalar kita gitu ya. Orang yang nggak belajar bahasa tiba-tiba dia bisa bicara seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi ini dikaitkan dengan pemilihan, dengan apakah permanen atau tidak, itu dikaitkan dengan maksud Tuhan memberikan itu untuk apa. Ketika untuk apanya itu sudah selesai, maka ya selesai juga begitu ya. Baik, rasanya itu Bapak Ibu sekalian yang boleh kami berdua saat ini juga dialogkan. Kalau ada hal-hal lain nanti kita bisa berkomunikasi. Kami mengundang misalnya kita untuk selalu berbicara hal-hal yang seperti ini dalam bedah khotbah begitu ya. Nah, itu setiap hari Selasa. Mungkin hari ini sih Selasa, nanti rasanya bedah khotbahnya off dulu karena kita sudah berdialog juga panjang lebar pada saat ini. Itu ya, Henry ya. Kalau begitu untuk khotbah pengajaran apa itu bahasa roh, demikiannya sudah selesai. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya berikan kembali ke ya, kita akan saat teduh sejenak, lalu nanti kita akan ada persembahan pujian. Persembahan pujian.